Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurul Akbari dengan NIM D1A020115. Saya dari kelas H, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS Ekologi Tanaman. Karena bahan organik tanah merupakan hasil dekomposisi dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang merupakan salah satu bagian yang berpengaruh dalam kesuburan tanah. Bahan organik tidak hanya berperan dalam menyediakan unsur hara tanaman, tapi juga berpengaruh dalam perbaikan sifat fisik tanah, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah melalui agregasi dan aerasi tanah. Pada sifat biologi tanah dapat meningkatkan aktivitas dan populasi mikroorganisme pengurai dan mineralisasi bahan organik. Dan pada sifat kimia tanah yang baik akan memiliki pertukaran ion dan pH tanah yang stabil untuk pertumbuhan. Pertanian ramah lingkungan yaitu sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik. Dapat meminimalisasi ketergantungan pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, dan juga pengendalian OPT. Karena ini salah satu solusi tepat untuk mengatasi laju pemanasan global, karena pertanian organik ini tidak menggunakan tanah sintetis, sehingga dapat meminimalisasi pemupukan nitrogen di dalam tanah. Dan sistem pertanian organik ini dapat mengurangi gas metana dan juga dapat mengurangi terjadinya terkontaminasi sumber-sumber air, karena pertanian organik ini tidak menggunakan pupuk kimiawi. Peran mikroorganisme tanah adalah sebagai dekomposisi bahan organik yang telah mati, serta peran mikroorganisme tanah pada pertumbuhan lainnya yaitu sebagai pendorong pertumbuhan tanaman. Dan seperti yang sudah kita ketahui, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari aktivitas mikroorganisme ini. Tanah dengan kandungan nutrisi, oksigen yang tinggi, dan ketersediaan air dan juga pH tanah dapat menyebabkan tanaman yang ditanam di tanah tersebut akan subur. Contoh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yaitu cacing, algae, semut, bakteri, jamur, dan juga serangga lainnya yang dapat menyuburkan tanah. Kompetisi adalah perebutan individu tanaman dalam populasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan tanaman seperti cahaya, air, unsur hara, karbon dioksida, dan oksigen, di mana persediaan tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi bagi kebutuhan bersama. Kompetisi interspesies dapat mempengaruhi pertumbuhannya karena bersifat sangat merugikan. Oleh karena itu, tingkat kompetisi dapat dikurangi dengan mengatur model jarak tanam seperti baris tunggal, baris berangkat, bujur sangkar, dan pada arah yang sama. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama tanaman. Adapun yang saya jadikan contoh yaitu pestisida menggunakan daun tembakau atau Nicotiana tabacum. Daun tembakau mengandung bahan aktif nikotin. Daun tembakau sangat efektif dalam mengendalikan hama tanaman penghisap. Dan adapun cara pembuatan pengendalian menggunakan pestisida nabati yaitu berupa daun tembakau. Yang pertama, rajang daun tembakau sebanyak 250 gram atau sebanyak 4 genggaman tangan dan rendam di dalam 8 liter air selama semalaman. Setelah itu, ambil daun tembakau dan tambahkan 2 sendok makan deterjen ke dalam larutan tersebut. Setelah itu diaduk larutan tersebut, kemudian disaring menggunakan kain. Selanjutnya larutan yang telah jadi disemprotkan ke tanaman. Itulah jawaban singkat saya mengenai UAS Ekologi Tanaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.